itu menjadi topik tugas akhirnya dan publikasi menjadi publikasi mahasiswa. Oleh sangat banyak orang. Kemudian juga kita ada penelitian namanya world class research. Isu yang kita bawa adalah isu lokal, tapi sebenarnya sudah mendunia. Selain itu ada penelitian dengan Badan Penanggulangan Bencana. Menurut saya justru ini yang paling banyak anggarannya. Badan Penanggulangan Bencana Aceh memberikan dana yang sangat besar. Salah satu bidangnya adalah yang banyak terlibat adalah dosen dari bidang geofisika, selain dari dana penelitian dari industri. Lalu berikutnya saya akan sampaikan staf pengajar. Jadi saya sendiri bidang kajian saya seismologi dan seismic imaging, menyelesaikan studi di Australia dan di Jerman. Penelitian saya lebih banyak ke seismologi, mempelajari gelombang gempa, mempelajari gempa, struktur patahan aktif, kemudian seismic imaging, tentu terkait dengan S3 saya adalah geothermal exploration. Ini adalah mahasiswa saya sedang deploy seismometer yang saya sempat sebutkan tadi, ada ratusan yang kita pasang di Aceh saat ini. Ini adalah salah satu hasil, kita bisa lihat bagaimana sesar aktif digambarkan dengan sangat jelas dan sangat bagus oleh distribusi gempa. Tetapi hasil penelitiannya menunjukkan memang sangat bagus. Kemudian juga ini profilnya di bawah T3 misalnya kita bisa lihat seperti ini. Yang kita angkat adalah isu lokal, tetapi kita publikasi pada jurnal internasional dan ini pun dijadikan referensi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian ini adalah contoh seismic imaging dari data gempa. Kita bisa kalau di rumah sakit kita pakai namanya CT scan, di geofisika kita pakai namanya tomografi. CT scan sebenarnya computed tomography. Kalau di dalam geofisika itu juga ada tomografi. Jadi kita menggambarkan, mempelajari misalnya fluida di bawah sana bergerak kemana berdasarkan nilai velocity. Juga kita pakai seismic refleksi untuk mempelajari misalnya ini migas. Kemudian ini termasuk staf yang muda di kita, tapi cukup produktif. Beliau dulu kuliah S1 fisika, kemudian lanjut di ITB dan di
USM Malaysia. Topik beliau lebih ke remote sensing. Remote sensing ini sangat luas aplikasinya, misalnya untuk mempelajari kualitas air, lalu hujan, dan seterusnya. Ada satu contoh dari penelitian Pak Somi dan kawan-kawan, menggunakan data remote sensing, beliau membuat kajian banjir, beliau melihat bagaimana deforestasi dan seterusnya, kemudian dikaitkan dengan banjir, lalu membuat konsep mitigasi bencana hidrometeorologi yang ada di Aceh. Nah, ini adalah penelitian yang didanai oleh Badan Penanggulangan Aceh atau pemerintah Aceh. Jadi selain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat nasional, ini sudah dipresentasikan kepada pemerintah pusat. Kemudian mungkin tidak ada kaitannya seolah-olah antara fisika dengan COVID-19. Kenapa saya tampilkan ini? Karena ini sangat baru. Pak Somi dan kawan-kawan, Pak Somi mengembangkan aplikasi GIS untuk pemetaan COVID-19 di Aceh. Dan ini dijadikan referensi oleh pemerintah Aceh. Di hampir semua lini kita masuk, ya, kita coba masuk. Dan ini diminta khusus kepada Dr. Somi Syareza. Kemudian Pak Nazli Ismail. Pak Nazli termasuk salah satu staf yang senior di bidang geofisika. Beliau adalah alumni fisika sendiri, kemudian fisika Unsia, kemudian melanjutkan studi di UGM, kemudian S3 di Swedia. Kita bisa lihat bagaimana interaksi Pak Nazli dengan mahasiswanya. Nah, ini Pak Nazli khusus menuliskan, beliau menawarkan bantuan SPP untuk mahasiswa berprestasi dan konferensi internasional. Bidang beliau MT, kemudian arkeologi geofisika, geohazard, eksplorasi panas bumi. Ini adalah contoh dari anomali medan magnetik yang dibuatkan oleh Pak Nazli dan tim untuk kasus arkeologi pada benteng Indrapatra. Kemudian ini termasuk yang sangat unik. Pak Nazli dan tim menemukan gua LNT yang menjelaskan adanya tsunami beberapa kali yang menimpa Aceh. Dan ini sudah dipublikasi di jurnal Nature. Beliau gali dan sudah publikasi. Yang ini beliau sedang siapkan publikasi hasil dari GPR. Dan ini juga saya yakin publikasinya cukup bagus. Ini adalah contoh hasil penelitian menggunakan MT. Beliau mempelajari struktur bawah permukaan untuk eksplorasi geotermal menggunakan peralatan yang kita punya, namanya magnetotelluric. Beliau bisa mencoba menginterpretasi di mana reservoir geotermal, lalu mana cap-nya dan seterusnya. Karena tidak mungkin kita mengebor langsung tanpa mengetahui di mana sebenarnya sumbernya. Dan orang geofisika sangat berperan. Kemudian ada Dr. Nasrullah Zaini, beliau juga alumni kita, kemudian kuliah di ITB S2, kemudian lanjut S2 lagi di Inggris, kemudian lanjut S3 di Belanda. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, staf bidang geofisika ini lulusannya menyebar kemana-mana, hampir di semua benua, kecuali benua Afrika. Jadi ada di Belanda, ada di Jerman, ada yang di Swedia, ada di Australia, ada di Malaysia. Ya. Jadi hampir semua negara ada. Kemudian topik penelitian beliau terkait dengan infrared spektroskopi, kemudian remote sensing, dan mineral. Ya. Jadi ini adalah contoh dari publikasi yang sudah beliau publish di jurnal Q1 semua. Kemudian Dr. Muhammad Syukri, beliau bidangnya geofisika near surface, S1-nya di ITS. Ini termasuk yang sangat senior, termasuk dosen kita dulu, termasuk dosen saya waktu saya kuliah. Kemudian S2-nya di geofisika terapan ITB dan S3-nya di USN. Topik penelitiannya bidang kebencanaan, bidang lingkungan, dan engineering dan geoteknik. Ini adalah contoh penelitian mempelajari
Sesar Sumatera menggunakan beberapa metode geofisika yang berbeda-beda. Ini misalnya mempelajari patahan, lalu ini mempelajari daerah yang rawan longsor dengan menggunakan metode geofisika. Kemudian ada Dr. Muhammad Isa, beliau juga alumni kita, kemudian melanjutkan studi di UGM dan melanjutkan studi di USM Malaysia. Topik kajiannya terkait dengan geothermal eksplorasi dan penginderaan jauh. Ini adalah publikasi beliau terkait dengan penginderaan jauh. Kemudian Pak Dr. Muhammad Syukri, beliau dari Medan di USU, kemudian melanjutkan studi di UGM bidang instrumentasi geofisika. Jadi beliau ini mengembangkan instrumentasi geofisika, ya. Kemudian melanjutkan S3 di USM masih tentang geofisika instrumentasi. Topiknya tentang sistem instrumentasi untuk peringatan dini, misalnya untuk longsor, kemudian sistem telemetri, lalu sistem instrumentasi cuaca, deteksi cacat logam dan seterusnya. Bahkan beliau sekarang sudah masuk ke pengembangan sistem sensor untuk kualitas makanan dan pencemaran. Ini adalah contoh peralatan yang dikembangkan oleh Dr. Muhammad Syukri. Kemudian ada Pak Irwandi. Pak Irwandi ini termasuk yang hampir bisa semua bidang. Nanti beliau akan sampaikan juga bidang STEM. Beliau S1-nya fisika unsia, kemudian S2-nya fisika teori. Karena berbekal dengan fisika teori, beliau lanjut ke S3 ke Trieste University. Bidangnya seismik hazard. Kemudian juga beliau terlibat dalam sistem instrumentasi, peringatan dini bencana, lalu sistem telemetri. Banyak terlibat hampir di semua bidang. Kemudian ada Pak Didi. Topik penelitian Pak Didi. Pak Didi adalah host kita hari ini. Bidang beliau geodinamika, gempa bumi, longsor, gunung api, dan pengembangan metode-metode geofisika untuk keperluan geoteknik, pertambangan, dan forensik. Ini adalah contoh penelitian yang Pak Didi lakukan dan sudah publikasi di Q1 juga. Jadi memang memang semuanya berkualitas dalam hal publikasi. Ini adalah Dr. Faisal. Beliau bidangnya remote sensing, agak mirip dengan Dr. Muhammad Somi Syareza. Jadi ada beliau alumni ITS, kemudian melanjutkan S2 di USM, dan bidang beliau research interestnya mempelajari sedimentasi menggunakan metode remote sensing, mendeteksi polusi dari air menggunakan metode yang sama, kemudian perubahan air dan sebagainya.